Di tengah-tengah hutan bambu yang mengelilingi desa Karangtapa, ada sebuah mitos lama yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Orang-orang tua menyebutnya keranda yang terbang saat malam Jumat Kliwon. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi mereka semua sepakat jangan keluar rumah saat terdengar suara angin mendesing tajam di atas genting. Karena itu pertanda keranda sedang lewat. Cerita ini berasal dari seorang pemuda bernama Gilang, siswa SMK dari kota yang sedang menjalani magang di desa terpencil Karangtapa, tempat kelahiran ibunya. Ia tinggal di rumah neneknya selama 2 bulan. Gilang tak percaya cerita horor, apalagi mitos kampung. Semua dianggapnya sebagai bumbu cerita orang tua yang dibesar-besarkan. Suatu malam, saat mengerjakan tugas praktik, Gilang mendengar sesuatu dari luar jendela. Apaan tuh? Kayak suara kayu terbang. Ia membuka jendela. Langit gelap gulita, tapi di kejauhan, tepat di atas kebun pisang, terlihat bayangan panjang mengambang seperti papan kayu. Dan di atasnya terbentang kain putih melambai. Gilang segera mengambil ponselnya dan merekam. Namun hasil videonya hanya gelap gulita. Anehnya, saat ia melihat kembali ke arah langit, keranda itu menghilang. Paginya, ia menceritakan kejadian itu ke neneknya. Tapi reaksi neneknya justru membuat bulu kuduknya meremang. Nah, kau sudah melihatnya. Jangan sekali-kali menyebut benda itu lagi. Apalagi kalau belum 7 hari sejak penampakan pertama. Kenapa, Nek? Karena yang melihat keranda terbang akan dijemput. Tiga hari setelah penampakan itu, kejadian-kejadian aneh mulai menimpa Gilang. Setiap malam, tepat pukul 2 pagi, suara mendesing terdengar di atas rumah. Setiap kali itu terjadi, Gilang bermimpi berada di pemakaman tua dan melihat dirinya sendiri sedang dimasukkan ke dalam keranda. Wajahnya pucat, jasadnya dingin, dan para pengusungnya bukan manusia, melainkan bayangan-bayangan hitam dengan mata merah menyala.
Dalam usahanya mencari jawaban, Gilang mendatangi Pak Marwan, penjaga makam satu-satunya di desa itu. "Pak, saya lihat keranda terbang. Apa itu benar-benar nyata?" Pak Marwan terdiam, wajahnya murung. "Kau orang keempat yang datang padaku sejak 5 tahun terakhir." Ketiganya sudah dikuburkan. "Kau masih punya waktu, tapi kau harus tahu, itu bukan keranda biasa. Itu keranda arwah penasaran." Mereka tidak bisa tenang karena kematiannya dulu. Tanpa prosesi, tanpa doa, tanpa peti. Dan setiap 7 tahun, mereka akan mencari tubuh baru untuk ditumpangi. Tumpangi maksudnya dirasuki. Bukan, lebih buruk dari itu. Mereka akan menggantikanmu. Pak Marwan memberi Gilang sebuah kantong kecil berisi bunga setaman dan daun kelor kering. Ia disuruh meletakkannya di bawah ranjang dan melakukan ritual kecil saat malam ke-7 tiba. Saat keranda datang terakhir kali, kau harus hadapi, tapi jangan lari. Bacakan ayat yang kupinjamkan ini. Kalau kau gentar, roh itu akan langsung mengambil tubuhmu. Malam ke-7, Gilang menunggu dalam kamar gelap. Hanya ditemani lilin kecil. Ayat suci di tangannya bergetar karena tangannya gemetar hebat. Pukul 2:05, atap rumah bergemuruh. Sesuatu menabrak genteng dan melayang turun tepat di halaman depan. Suara kayu keras menimpa tanah. Suara nafas berat lalu berbisik, "Waktumu sudah habis." Gilang mengintip dari celah tirai, dan di keranda itu Gilang melihat terbuka kosong, tapi kain kafan di dalamnya seperti melambai memanggil. Allahu Akbar. Bismillah. Ia mulai membaca ayat dengan suara keras. Tapi suara dari dalam keranda semakin nyaring. "Masuklah, masuklah, tubuhmu kini milik kami."
pagi harinya, warga menemukan Gilang pingsan di halaman rumah. Tepat di samping bekas kayu persegi panjang, seolah bekas keranda pernah diletakkan di sana. Ia dibawa ke klinik dan setelah sadar, Gilang tak bisa bicara selama 7 hari. Tapi sejak itu, keranda terbang tak pernah lagi muncul di Karang Tapa. Namun, konon di desa lain yang jauh di seberang hutan, terdengar suara mendesing di atas genting. Dan seseorang melihat keranda terbang lagi. Kalau suatu malam kau mendengar suara angin mendesing lewat di atas rumahmu, jangan keluar, jangan buka jendela, jangan rekam dengan kamera. Karena kalau kau melihatnya 7 hari kemudian, keranda itu akan datang menjemput.